Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Project Advanced Restaurant System. Di sini kami akan mempresentasikan Project Charter, WBS, jadwal proyek, staffing proyek, dan budgeting proyek. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Floresta Jayantini, NIM 1917 04 11 17, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayugiananda Sari Dewi dengan NIM 1917 04 11 24. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Sri Swediani dengan NIM 1917 04 11 36. Baik, perkenalkan, nama saya Nikade April Landari dengan NIM 1917 04 11 80. Perkenalkan, nama saya Ludila Sinta Dewi, NIM 191 704 1188. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Project Charter. Dalam Project Charter ini terdapat judul proyek yaitu Advanced Restaurant System. Proyek ini dimulai pada tanggal 1 April 2021 dan proyek ini selesai pada tanggal 29 Juni 2021. Dalam Project Charter ini terdapat penjelasan tentang informasi anggaran, di mana Restoran Kasimura menganggarkan 172.400.000 untuk proyek ini. Biaya teralokasi untuk pekerjaan manajer proyek sekitar 12 jam per minggu selama 3 bulan. Staf internal lainnya 4 orang 12 jam per minggu selama 3 bulan. Sehingga total jam kerja selama 3 bulan untuk project manager dan 4 staf masing-masing yaitu 144 jam selama 3 bulan. Dan untuk instalasi software di seluruh cabang perusahaan restoran yang memberi proyek. Adapun manajer dari proyek ini yaitu Niputu Floresta Jayantini. Tujuan dari proyek ini yaitu membuat sistem aplikasi berbasis web yang dipergunakan untuk mengelola layanan pemesanan, transaksi, dan pembayaran di restoran cepat saji secara lebih mudah dan praktis. Aplikasi ini akan mencakup beberapa fitur yang akan digunakan oleh user atau calon konsumen restoran cepat saji. Adapun kriteria sukses di mana dapat dijelaskan, Advanced Restaurant System dapat sukses dalam mengelola layanan pemesanan, transaksi, dan pembayaran pada layanan restoran secara garis besar. Aplikasi berbasis web sangat dapat memberikan kenyamanan dalam hal pelayanan secara praktis dan mudah. Maka progres atas Advanced Restaurant System telah sukses dalam fitur aplikasi pelayanan berbasis web untuk penunjang pelayanan otomatis dan praktis pada restoran. Adapun pendekatan yang dilakukan pada proyek ini yaitu yang pertama, melakukan pertemuan langsung dengan klien, melakukan review terhadap template internal dan eksternal, melakukan riset perangkat lunak untuk menyediakan jaminan keamanan dan mengelola input dari user, mengembangkan software dengan pendekatan iteratif, mengumpulkan umpan balik dari user. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Yang pertama ada Niputu Floresta Jayantini sebagai manajer proyek. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Ida Ayugiananda Sari Dewi sebagai software analis. Selanjutnya ada Nikade Ayu Sri Swediani sebagai software developer programmer. Nikade Aprilia Wulandari sebagai software developer programmer. Ludila Sintia Dewi sebagai software developer programmer dokumentator. Krishna Sugianta sebagai user representative client. Wira Sanjaya sebagai user representative client. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang WBS atau Work Breakdown Struktur. Di dalam Project Advanced Restaurant System terdapat Work Breakdown Struktur atau WBS. Ada 5 tahapan dalam WBS tersebut, yaitu tahapan pertama yaitu initiating, terdapat 1.1 stakeholder identified, 1.2 project charter sign, 1.3 project kick off meeting held. Lalu yang kedua ada tahapan planning, terdapat 2.1 team contract sign, 2.2 scope statement complete, 2.3 list of prioritized risk completed. Tahapan ketiga yaitu executing, terdapat 3.1 survey and analysis of the software complete, 3.1.1 analysis the restaurant system by conducting, 3.2 web application design,
3.2.1 Create Interface Design, 3.3 Design Development, 3.3.1 Software Selection, 3.3.2 Procurement of Resource, 3.4 Programming, 3.5 Experimental Stage, 3.5.1 Program Testing, 3.5.2 Installation. Tahapan keempat ada monitoring atau controlling. Terdapat 4.1 Maintenance, 4.1.1 System Maintenance, 4.1.2 Bug Fixes in the System, 4.3 Progress Report 1, 4.4 Progress Report 2, 4.5 Team Review Meetings. Tahapan kelima yaitu ada closing final. Nah, terdapat 5.1 Final Project Report, 5.2 Final Project Presentation, 5.3 Project Submit to Client, 5.4 Project Complete. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang staffing. Yang pertama, pada bagian 1.1 stakeholder identified dikerjakan oleh Floresta. Karena Floresta bertugas sebagai project manager. Kemudian pada bagian 3.1.1 analyze the restaurant system by conducting interview dikerjakan oleh Gaya Nanda. Karena Gaya bertugas sebagai software analis. Selanjutnya pada bagian 3.4 programming dikerjakan oleh Ayu Swediani. Karena Ayu bertugas sebagai software developer. Selanjutnya pada bagian 3.5.2 dikerjakan oleh Kade Aprilia. Karena Kade Aprilia posisinya sebagai software developer programmer. Dan di bagian 3.5.2 juga terdapat material non labor, di mana material non labor yang dimaksud adalah biaya untuk menginstal software dan pemasangan jaringan. Jadi yang bekerja pada bagian 3.5.2 yaitu Kade Aprilia yang berisikan material non labor. Dan yang terakhir pada bagian 3.2.1 yaitu Create Interface Design dikerjakan oleh Dila, karena Dila bertugas sebagai software developer dokumenter. Begitu pula dengan mengisi research name pada setiap WBS. Caranya sama, yang membedakan hanyalah pada posisi atau jabatannya, di mana setiap WBS harus dikerjakan oleh orang yang memang ahli dalam pekerjaan tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait jadwal Project Advanced Restaurant System. Pada jadwal Project Advanced Restaurant System, saya ambil salah satu contoh pada 1.2 yaitu Project Charter Signet yang berlangsung selama 4 hari dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 April 2021. Kemudian predecessor pada kegiatan Project Charter Signet yaitu nomor 3. Karena sebelum kita mengerjakan Project Charter Signet, kita harus menyelesaikan stakeholder identified terlebih dahulu. Maka kita memasukkan angka 3 pada predecessor yang dimana angka 3 tersebut merupakan bagian dari nomor stakeholder identified. Selanjutnya yaitu contoh pada 2.2 yaitu scope statement complete yang berlangsung selama 5 hari dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 April 2021. Kemudian predecessor pada kegiatan ini yaitu dengan nomor 7. Karena sebelum kita mengerjakan scope statement complete, kita harus menyelesaikan tim kontrak signet terlebih dahulu. Jadi kita harus memasukkan angka 7 pada predecessor yang dimana angka 7 tersebut merupakan bagian dari nomor tim kontrak signet. Selanjutnya adalah 3.5.1 yaitu program installation yang berlangsung selama 2 hari dimulai dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 April 2021. Kemudian predecessor yaitu dengan nomor 20 karena kita harus sebelum kita mengerjakan program installation kita harus menyelesaikan program testing terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus memasukkan angka 20 pada predecessor yang dimana angka 20 tersebut merupakan bagian dari nomor program testing tersebut. Baik, contoh selanjutnya yaitu pada 4.4 yaitu progress report 2
yang berlangsung selama 4 hari dimulai dari tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2021. Kemudian predesesor pada kegiatan Progress Report 2 yaitu dengan nomor 27, karena kita harus sebelum mengerjakan Progress Report 2 harus menyelesaikan Progress Report 1 terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus memasukkan angka 27 pada predesesor, yang dimana angka 27 tersebut merupakan bagian dari nomor Progress Report 1. Baik, selanjutnya contoh yang terakhir yaitu pada 5.4 Project Complete yang berlangsung selama 2 hari dimulai dari tanggal 28 Juni sampai dengan 29 Juni 2021. Kemudian predesesor pada kegiatan Project Complete tersebut yaitu dengan nomor 33. Hal ini dikarenakan sebelum kita mengerjakan Project Complete kita harus menyelesaikan Project Submit to Client terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus memasukkan angka 33 pada predesesor, yang dimana angka 33 tersebut merupakan bagian dari nomor Project Submit to Client. Nah, begitu pula untuk pengisian jadwal pada WBS atau Work Breakdown Structure, bahwa cara pengisian jadwal pada WBS tersebut adalah dengan cara yang sama seperti yang telah saya paparkan tadi, namun yang membedakan hanyalah durasi, tanggal start, finish, predesesor, serta schedule pada WBS tersebut. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai budgeting project. Dalam project Advanced Restaurant System membutuhkan biaya internal labor sebesar 122.400 juta dan biaya non labor sebesar 50 juta. Jadi total keseluruhan biaya yang diperlukan yaitu sebesar 172.400 juta. Untuk memperoleh hasil dari dokumen tersebut, yaitu dengan cara mengalihkan jam kerja per hari, dikalikan dengan estimasi waktu penyelesaian, dikalikan lagi dengan gaji per jam. Saya ambil contoh pada bagian 1.2 yaitu Project Charter Signet. Mempunyai total cost sebesar 8 juta, di mana hasil ini didapatkan dari jam kerja per hari yaitu 8 jam, dikalikan dengan estimasi waktu penyelesaian yaitu 4 hari, dan dikalikan lagi dengan gaji per jam yaitu 250.000 per jam. Adapun besaran gaji yang sudah disesuaikan dengan posisi jabatan, karena yang bekerja pada bagian ini adalah manajer project, maka gajinya sudah ditentukan sebesar 250.000 per jam. Kemudian pada contoh kedua yaitu pada 3.1.1 Analyze the Restaurant System by Conducting Interviews, memiliki total cost sebesar 3.600.000, di mana hasil ini didapatkan dari mengalihkan jam kerja per hari yaitu 8 jam dikalikan dengan estimasi waktu penyelesaian 3 hari dan dikalikan lagi dengan gaji per jam yaitu 150. Kemudian mendapatkan hasil 3.600.000. Adapun besaran gaji disesuaikan dengan posisi atau jabatan. Karena yang bekerja pada bagian ini adalah karyawan, maka gajinya sudah ditentukan sebesar 150.000 per jam. Begitu pula dengan perhitungan lainnya. Yang membedakan pada kedua contoh tersebut hanyalah pada estimasi waktu dan besaran gaji yang ditentukan. Kemudian yang berbeda hanyalah pada 3.5.2, karena pada bagian tersebut terdapat biaya non labor sehingga perhitungannya sedikit berbeda. Pada bagian 3.5.2 program installation memiliki jumlah cost sebesar 53.600.000, di mana hasil ini didapatkan dari mengalihkan jam kerja per hari yaitu 8 jam dikalikan dengan estimasi waktu penyelesaian selama 3 hari dan dikalikan lagi dengan jumlah gaji atau jumlah upah per hari yaitu sebesar Rp150.000. Kemudian mendapatkan hasil 3.600.000. Karena pada bagian ini terdapat nilai non labor yaitu untuk menginstalasi software dan pemasangan jaringan sebesar 50 juta, maka 3.600.000 ditambahkan dengan 50 juta mendapatkan total cost sebesar 53.600.000. Kemudian setelah diperoleh biaya untuk semua WBS dengan cara menjumlahkan, maka diperoleh hasil secara keseluruhan yaitu sebesar 172.400 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.
Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.